comment, share, and subscribe. Happy for watching. My friends, sesaat lagi kita simak Friends News, selalu menghadirkan berita aktual dan terpercaya yang dipersembahkan oleh Friends Radio, teman musikmu sepanjang hari. Lonjakan kasus COVID-19 dan pemerintah yang gagal urus. Dikutip dari Warta Bromo, ditulis oleh Widya Andriana. Apa yang dikhawatirkan akhirnya terjadi. Laju penyebaran COVID-19 yang sebelumnya sempat meredah kembali melonjak. Bahkan, berdasar data Satgas COVID-19 Pusat, per Sabtu 26 Juni 2021, sebanyak 21,95 orang terkonfirmasi positif. Dengan tambahan itu, total angka positif COVID-19 secara kumulatif mencapai 2.093.962 orang. Yang perlu dicatat, lonjakan pasien hingga 21,95 orang dalam satu hari merupakan yang tertinggi sejak pandemi terjadi awal Maret 2020 silam. Cukup beralasan bila situasi tersebut membuat saya dan juga warga yang lain semakin cemas akan masa depan penanganan pandemi ini. Terlebih, melihat sikap serta kebijakan pemerintah yang senantiasa berubah-ubah sejak awal pandemi. Menyalahkan masyarakat tentu bukan tindakan bijak, mengingat sikap pemerintah sendiri yang cenderung tak konsisten dengan bergonta-ganti kebijakan. Bahkan, saat tulisan "jangan kendor" untuk menerapkan protokol kesehatan terpampang di berbagai sudut kampung, pemerintah justru membuka lebarkan tempat hiburan dan rekreasi. Bagi saya, negaralah yang harus dipersalahkan dan bertanggung jawab atas semua kekacauan akibat pandemi ini, karena negara punya perangkatnya, negara punya alat, punya anggaran, punya sistem, punya semua yang dibutuhkan untuk membuat dan mengamankan kebijakannya, termasuk juga para ahli, semua dimiliki negara ini. Masalahnya, seberapa besar keinginan negara alias pemerintah untuk memanfaatkan segala kemampuan yang dimilikinya untuk menangani pandemi ini, toh nyatanya banyak masukan dan saran dari para ahli epidemiologi yang tak dipakai. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari dan menganalisa tentang penyebaran, pola, dan penentu kondisi kesehatan dan penyakit pada suatu populasi. Epidemiologi mendeskripsikan terjadinya penyakit atau infeksi karena 3 faktor yang saling berkaitan. Bagaimana cara menghentikan pandemi ini? Ya, dengan cara memodifikasi ketiga faktor di atas. Memodifikasi virus tentu hal yang sulit. Karena itu, opsi yang paling memungkinkan adalah memodifikasi manusia dan lingkungan, memperkuat kondisi tubuh dengan menjaga pemakaian masker, mencuci tangan sesering mungkin, dan yang paling penting, menjaga jarak, tidak berada dalam kerumunan, atau malah membuat kerumunan, dan tentu saja segera vaksin. Memperluas jangkauan dan memperbanyak distribusi vaksin tentu akan berkontribusi besar pada upaya menekan sebaran COVID-19. Karena dengan vaksin, sistem kekebalan tubuh akan meningkat. Kendati vaksin bukanlah obat apalagi anti COVID-19, tapi setidaknya mereka yang telah divaksin akan memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih ketimbang yang belum. Vaksin memang tak membuat kita tidak terpapar, tapi vaksin membantu tubuh kita menurunkan kadar infeksi yang terjadi. Lalu, dengan vaksin, apa rantai penyebaran COVID-19 akan terputus? Tentu saja tidak. Jadi, vaksin bukan jawaban satu-satunya bagaimana pandemi ini bisa berakhir.
Kuncinya, selama virus COVID-19 terus bermutasi dan model kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia masih seperti ini, jangan harap pandemi akan segera berakhir. Karena itu, daripada terus-terusan disalahkan, yuk kita perketat protokol kesehatan kita, perkuat lingkungan kita. Demikian tadi telah kita simak Friends News, selalu menghadirkan berita aktual dan terpercaya yang dipersembahkan oleh Friends Radio, teman musikmu sepanjang hari. Friends Radio.